beli sayur sama daging 1 kilo ya, Bu. Ini uangnya, Bu. Kok pakai duit beneran sih, Put? Kita kan cuma lagi main dagang-dagangan doang. Ya, kan nggak apa-apa, Sar. Biar ceritanya asli gitu. Ya, tapi mana ada yang jualan sayur sama daging bayarnya segini, Put. Palingan cuma 50.000 aja cukup kok. Ih, Bu ini jualannya cerewet banget sih. Mau dibeli atau enggak sih dagangannya, Bu? Iya deh. Ini banget ya main dagang-dagangan sama Sultan. Halo Nak. Halo Sari. Halo Om. Halo Pak. Ini lagi pada ngapain nih? Ini Pak, aku sama Sari lagi main dagang-dagangan. Main dagang-dagangan. Wah, seru juga ya. Gak seru Om. Masa Putri beli sayur sama daging bayarnya pakai duit segepok kayak gini? Padahal 50.000 aja cukup kan Om. Jadi nggak kayak asli deh main dagang-dagangannya. Ya udah, kalian tunggu sebentar ya. Papa mau ngapain, Pak? Udah, kamu tunggu sebentar aja ya, Nak. Halo bodyguard, tolong kamu lakuin segera bla 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 bla. Kamu ngapain itu, Put? Aku juga nggak tahu, Sar. Aku rada sedikit curiga ya. Ya, makasih bodyguard. Yuk, ikut Papa sekarang. Mana, Pak? Kita lo lagi main dagang-dagangan, Pak. Udah, kalian ikut Papa aja ya. Sari, ikut Om sekarang juga ya. Kita mau diajak kemana, Put? Aku juga nggak tahu, Sar. Udah, kita ikutin aja yuk papaku. Kita kok diajak ke minimarket, Put? Aku nggak tahu, Sar. Tapi kok minimarketnya sepi banget ya? Selamat datang di minimarket Sari. Minimarket Sari? Ini maksudnya apa, Om? Tadi kalian main dagang-dagangan kan, dan katanya kurang asli kan mainnya. Makanya Om beliin minimarket yang asli, biar kalian bisa main dagang-dagangan kayak asli. Papa beliin kita minimarket cuma buat kita main dagang-dagangan doang? Iya, emang kenapa nak? Oh ya, nama minimarketnya minimarket Sari, karena Sari yang jualan kan? Put, ini papamu lagi bercanda kan? Aku juga lagi shock banget ini, Sar. Permisi, mau belanja? Itu ada yang mau belanja tuh. Pak, ini kita beneran harus jualan. Iyalah, Nak. Katanya pengen main dagang-dagangan asli. Ya ini Papa udah kasih yang asli. Sari, itu cepet jaga kasir ya. Permisi. Itu udah dipanggil itu. Cepetan jaga ya. Aduh, iya Om. Sar. Pak, kita tuh masih SD. Kok udah disuruh jualan beneran sih? Ya ampun asisten, ini serius saya dikasih duit sebanyak ini sama suami saya. Nggak salah kan ini asisten? Serius Bu Isabel, tadi Pak Raja memberikan uang 500 juta untuk Bu Isabel habiskan hari ini. Buat apa lagi dong ya duit ini? Udah bingung banget loh dipakai buat apa. Pak, Bapak kenapa nangis, Pak? Saya lagi kekurangan uang sekali sekarang, Bu. Hutang saya banyak banget, Bu. Saya bingung banget gimana cara nafkahin istri dan anak-anak saya, Bu. Ya ampun. Pak, ini kebetulan saya ada duit lebih sekarang. Ini buat Bapak aja ya, Pak. Tolong diterima ya, Pak. Ya ampun, Bu. Ibu Sultan ya, Bu. Ya ampun. Makasih banyak ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Yuk, asisten. Makasih ya, Bu. Akhirnya aku dapat duit lagi sekarang. Aku harus pakai ini buat judi, biar aku bisa lipat gandakan duit ini. Orang itu sepertinya mencurigakan. Aku harus selidiki dia. Aku takut Bu Isabel membantu orang yang salah. Bu Isabel, itu adalah orang yang Ibu Isabel bantu minggu lalu. Sekarang dia sudah kembali miskin, Bu, karena uangnya sudah habis dipakai untuk berjudi. Astaga, asisten, duitnya malah habis dipakai buat judi. Pak, Ibu, saya boleh minta bantuan lagi nggak, Bu? Tolongin saya, Bu. Saya makin dikejar-kejar sama debt collector soalnya sekarang, Bu. Maaf, Pak. Saya nggak akan bantu Bapak selama Bapak masih berjudi. Judi itu penipuan, Pak. Bukan cara untuk cari rezeki. Itu cuma janji palsu yang ujung-ujungnya hanya merusak diri sendiri. Judi itu merusak hidup, keluarga, dan masa depan loh, Pak.
Ibu, kalau Bapak emang benar-benar mau berubah, Bapak harus follow @judi pasti rugi di Instagram dan di TikTok. Di sana banyak cerita nyata tentang korban judi, Pak, dan tips biar bisa lepas dari lingkaran gelap ini. Saya hanya membantu orang yang ingin bangkit, bukan yang hanya terus menyalahkan keadaan. Jadi Bapak buktikan dulu Bapak mau berubah, baru Bapak bisa bicara lagi dengan saya. Asisten, ayo kita pergi sekarang. Judi itu penipuan. Jangan judi mimpi keluarga Anda. Follow @judi pasti rugi di TikTok dan di Instagram. Karena satu hal yang pasti, judi pasti rugi. Bodyguard, tolong siapkan pesawat pribadi menuju Vietnam sekarang. Siap, Nyonya. Nyonya kenapa Nyonya? Perutnya sakit Nyonya? Bukan sakit sih Mbak, tapi saya belum BAB dari seminggu yang lalu. Ampun, kok bisa sih Nyonya? Gak tahu nih Mbak, makanya saya suruh bodyguard untuk anterin saya ke Vietnam sekarang. Kayaknya saya itu perlu toilet dengan suasana baru, biar lancar BAB saya. Yalah Nyonya, nggak gitu caranya biar BAB lancar. Nih, starter pack saya biar perut jadi enteng. Minum Cimory yogurt drink aja Nyonya. Saya minum ini seminggu sekali, dan ini ngaruh banget loh di saya Nyonya. Emang iya Mbak? Iyalah Nyonya, Cimory yogurt drink ini punya kandungan probiotik atau nama lainnya bakteri baik. Ini bagus banget buat lancarin pencernaan dan buat perut jadi enteng. Saya jadi kepengen ikutan nyoba deh. Mau juga dong Mbak? Ini minum punya saya aja dulu Nyonya. Wah. Wah, enak rasanya Mbak. Ya ampun, seger banget lagi. Pokoknya Mbak harus beliin saya Cimory yogurt drink sekarang juga. Borong yang banyak buat stok seumur hidup. Iya Nyonya, nanti akan saya belikan di minimarket dekat rumah ya Nyonya. Nyonya, pesawat pribadinya sudah siap untuk menuju Vietnam. Ya ampun, maaf bodyguard, saya nggak jadi ke Vietnam. Ternyata saya udah sakit perut. Kayaknya saya ke toilet di rumah ini aja deh. Atau Mbak aja yang ke Vietnam. Anggap aja ini karena Mbak udah bantuin saya. Oh ya, ini bekal buat Mbak ya ke Vietnam. Ya ampun, tiba-tiba banget Nyonya. Nanti abis dari Vietnam beliin saya Cimory yogurt drink lagi ya. Makasih Mbak. Nyonya, cucian saya belum selesai. Kok udah disuruh ke Vietnam aja sih Nyonya? Aduh. Mau kemana kamu bawa tas besar itu? Kamu mau pergi dari rumah ini? Enggak. Ini aku lagi mau. Jangan bohong. Kamu jangan banyak alasan lagi ya Clara. Aku ini lagi capek. Banyak kerjaanku. Sekarang jawab pertanyaanku. Kamu mau kemana bawa tas sebesar itu? Aku mau pergi dari rumah ini. Aku udah gak kuat lagi ada di rumah ini, Yudi. Aku udah capek. Aku udah muak semuanya gak ada yang ngehargain aku. Aku udah ngomong sama adikku Kelvin. Kalau aku mau pisah dari kamu, Yudi. Siapa yang bilang kalau kamu boleh pisah dari aku? Siapa? Aku yang bilang. Aku gak perlu persetujuan dari kamu kalau aku mau pisah dari kamu, Yudi. Aku udah lelah. Aku udah capek di rumah ini. Gak boleh. Kamu gak boleh pisah dari aku. Sampai kapan kamu harus terus sama aku? Gak mau. Aku gak mau. Kamu hidup aja sama ibu kamu. Asal kamu tahu ya. Penyebab aku mau pisah sama kamu gara-gara ibu kamu. Semenjak ibumu datang ke rumah ini, Yudi. Emang apa susahnya sih nurut sama ibuku? Kalau kamu nurut sama ibuku, ya gak bakal ada masalah kayak gini, Clara. Kenapa? Kenapa aku harus nurut sama orang yang gak ngehargain aku? Udahlah, aku udah capek kayak gini terus, Yudi. Aku mau pergi. Aku udah gak kuat di rumah ini. Boleh. Apa-apaan kamu, Yudi? Kamu gak boleh
Eli, sejak kapan kamu dan Mama mau cerai? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Pokoknya Mama Papa gak boleh cerai. Aku gak mau dia di tempat sekolah. Aku gak mau jadi anak broken home. Tuh, gara-gara kamu minta cerai dari aku. Udah capek. Semua gak ada yang ngehargain aku. Lara. Maafin Mama, nak. Mama gak bisa lama-lama di rumah ini. Semuanya